Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari ketenangan dan kekuatan melalui sholat. Agar mampu menanggung segala bentuk penganiayaan, penentangan, dan caci maki dengan penuh kesabaran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mencari ketenangan dan kekuatan melalui sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah engkau, wahai Nabi, atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenamnya matahari. Dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan di penghujung siang, agar engkau merasa ridho. Dan janganlah engkau tujukan kedua matamu, dengan penuh keinginan, kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia, rezeki, dari Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal." Al-Quran Surat 20 ayat 130 hingga 131. Penjelasan ayat. Kalimat, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, di sini bermakna amalan sholat. Waktu-waktu sholat fardu juga diisyaratkan di sini melalui penyebutan waktu sebelum terbit matahari, subuh, sebelum terbenamnya, asyar, waktu-waktu malam, maghrib dan isya, serta penghujung siang, zuhur. Ayat ini juga mengingatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak semestinya merasa silau dan terkesima dengan harta benda duniawi yang dimiliki oleh para penentangnya, atau menganggap kemewahan itu sebagai tanda keberhasilan mereka. Semua itu, pada hakikatnya, dimaksudkan untuk menguji mereka, untuk melihat apakah mereka menggunakan karunia tersebut untuk kebaikan atau justru untuk keburukan. Santapan rohani yang diperoleh melalui sholat jauh lebih utama daripada sekadar keuntungan materi, karena ia bersifat kekal, tidak fana dan sementara. Terdapat pula ayat-ayat lain yang senada, yang ditujukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah perlindungan dari kesalahanmu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Al-Quran Surat 40 ayat 55. "Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sujud, sholat." Al-Quran Surat 50 ayat 39 dan 40. Sembari menantikan janji kemenangan dari Allah terpenuhi, dan di saat yang sama menanggung caci maki dan olok-olok dari para penentangnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk senantiasa mendirikan sholat. Makna, mohonlah perlindungan dari kesalahanmu. Dalam ayat pertama di atas, Al-Quran Surat 40 ayat 55, terdapat perintah, mohonlah perlindungan dari kesalahanmu. Ini bukan berarti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar melakukan suatu dosa yang karenanya beliau harus memohon ampunan. Maknanya adalah memohon perlindungan Allah agar tidak jatuh ke dalam godaan atau kelemahan apapun yang mungkin beliau rasakan dalam dirinya, atau perlindungan dari melakukan perbuatan keliru, bahkan yang tidak disengaja atau tidak disadari sekalipun. Para nabi memiliki standar akhlak yang begitu luhur bagi diri mereka sendiri. Mereka khawatir bahkan terhadap perasaan atau firasat sekecil apapun di dalam benak mereka yang berpotensi menyimpang dari standar luhur tersebut, dan mereka takut untuk sekadar mendekati pikiran untuk berbuat dosa. Karena rasa takut inilah, mereka terus-menerus mencari perlindungan kepada Allah. Kekuatan sholat malam, Qiyamul Lail. Al-Quran secara khusus memerintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat di malam hari demi mendapatkan kekuatan tambahan. Allah berfirman kepadanya, "Wahai Nabi, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sungguh, bangun di waktu malam adalah lebih kuat, menjejak di hati, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai urusan yang panjang dan banyak." Al-Quran Surat Al-Muzammil, 73 ayat 2 hingga 7. Komentar berikut disarikan dari tulisan Maulana Muhammad Ali, seorang alim yang beliau sendiri senantiasa mengamalkan sholat malam. Karenanya, uraian ini ditulis oleh seseorang yang mempraktikkan dan merasakan sendiri apa yang beliau jelaskan.
Amalan di malam hari, Qiyamul Lail, di sini digambarkan. Pertama, sebagai cara yang paling memantapkan jiwa untuk menapaki jalan kebenaran dan mengalahkan segala kecenderungan buruk. Kedua, ia menjadikan ucapan seseorang paling berkesan bagi orang lain. Seorang juru dakwah, penyeru kepada kebenaran, hatinya akan dikuatkan dengan kekuatan ilahiyah melalui ibadahnya yang khusyuk di keheningan malam. Oleh sebab itu, perkataannya membawa serta kekuatan ilahiyah tersebut dan mampu menembus ke dalam kalbu orang-orang yang mendengarkannya. Maka, ibadah malam, sebagaimana yang kita ketahui, memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan amal-amal terbesar dan menyempurnakan dirinya. Pada saat yang sama, ia juga memberinya kekuatan untuk menyempurnakan orang lain, karena kata-katanya terucap dari hati yang tulus, yang tidak tunduk kepada siapapun kecuali Allah, sehingga ucapan itu membawa keyakinan ke dalam hati orang lain. Demikianlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikokohkan dari dua sisi, baik dalam perbuatan maupun perkataannya, untuk membawa risalahnya kepada umat manusia. Para pengikut beliau yang sejati pun hendaknya berusaha meraih kekuatan dari sumber ilahi yang sama di tengah keheningan malam, ketika semua hijab, tabir, antara manusia dan Allah tersingkap oleh senyap yang melingkupi semesta, dan satu-satunya rintihan yang terdengar adalah rintihan hamba yang sedang beribadah. Cahaya ilahi dengan segenap kemilaunya kemudian menerangi kalbu manusia, dan kalbu itu pun memantulkan kembali cahayanya untuk menerangi semesta. Selesai kajian ke-10.